Halo guys, saat ini kita berada di Taman Sari, Keraton Yogyakarta. Nah, pintu yang sekarang kita masuki ini adalah sebetulnya adalah pintu bagian belakang. Dulu pintu ini adalah pintu belakang, tapi kemudian karena pintu utamanya atau gapur agungnya rusak, kemudian dibalik. Situ yang sekarang kita gunakan masuk itu adalah sebetulnya adalah pintu belakang. Nah, untuk yang Gapuro Agung yang nomor 6 itu sekarang masih kokoh berdiri, tetapi di belakangnya sudah penuh dengan bangunan sehingga tidak bisa digunakan untuk masuk ya. Kemudian ada lagi yang tidak bisa digunakan lagi, ini sumur Gumuling. Ini adalah sumur yang sangat indah, tetapi karena di bawah tanah dan takut roboh kemudian ditutup. Oke. Oke, sekarang kita sudah berada di Gapuro Kenari yang dulu merupakan pintu belakang. Sekarang dijadikan untuk pintu masuk ya di sebelah timur ya. Ini kebetulan ini hari Sabtu, ini banyak sekali yang mau berkunjung di Taman Sari. Dulu ini bagian belakang ya di sebelah timur. Tetapi karena bagian pintu utamanya atau Gapuro Agung yang di sebelah barat itu sudah tidak difungsikan, maka kemudian diubah. Oke. Nah, ini antriannya panjang ya guys. Kita lihat mereka bersabar ya antri, karena ini tempatnya memang menarik banget loh ya. Kalian yang ke Jogja wajib ke Taman Sari ya, posisinya persis dekat dengan keraton. Nah, ini harga tiketnya untuk anak-anak itu 10.000 murah kan, dewasa 15, untuk fotosesi 150, prewedding 250. Nah, ini juga beda dengan tiket internasional yang harganya 2 kali lipat. Untuk dewasa 25 ya. Kalau yang dewasa untuk tiket Nusantara atau wisatawan domestik itu 15.000. Nah, ini antrinya cukup panjang. Oke guys, setelah 15 menit kita antri, akhirnya dapatlah posisi untuk membeli tiket. Ini Boji lagi beli tiket, satu dewasa dan satu anak-anak. Oke, terima kasih ya Mbak ya. Oke, kita akan lihat. Oh, ini tiketnya kayak gini, bentuknya seperti gelang tangan ya. Nah, nanti bisa kita pakai sendiri dengan cara kayak seperti ini, atau nanti juga bisa minta tolong ke petugas di bagian pintu masuk ya untuk menggunakannya atau memakaikannya. Oke. Nah, ini si bocil udah pakai. Nah, oke, kita akan masuk melalui Gapuro Kenari ya. Nah, ini sabar dulu ya guys, karena di sini banyak sekali orang-orang tuh yang foto atau selfie atau duduk-duduk nunggu temennya. Nah, ini oke, kita tunggu, sabar dulu ya. Ya, di sini enak sekali, sambil nunggu temannya bisa berlindung sambil melihat ini bangunan-bangunan yang ada di sekitar Gapuro Kenari ya. Ini namanya, nanti di sekitar Gapuro Kenari ini ada namanya gedung ya, tempat untuk penjaga. Nah, ini ibunya dengan sigap ini membantu para pengunjung untuk memasang tiketnya. Nah, ini adalah tempat untuk penjaga ya guys, ada di sebelah kanan dan kiri. Ini ada ruang kosong ya, ukurannya sekitar 3x4 ya, 3x4 meter. Ini tempat untuk para penjaga itu duduk di sini. Kita boleh kok masuk di sini ya. Oke. Setelah itu kita akan sampai di namanya gedung pengantin atau gedung temanten dan gedung pangunjukan. Ini fungsinya adalah sebagai tempat
jaga para abdi dalam dan untuk mempersiapkan makanan sultan. Nah, di sini nanti kita ketemu pohon kepel itu seperti sawo, warnanya coklat, besarnya 1 genggam ya. Makanya genggam itu adalah kepel, maka namanya menjadi kepel. Nah, ini adalah pohon kepelnya seperti ini. Nanti buahnya manis ya guys. Jadi kalau ke Jogja sempatkan beli kepel. Ini pohonnya dilindungi. Ini adalah termasuk jenis kepel watu. Ini dilindungi dengan streaming supaya buahnya tidak diganggu tangan-tangan jahil ya. Oke. Nah, ini udah hijau ya, jadi ini daunnya hijau sekali. Ini adalah apa namanya, gedong temanten dan pengunjungan. Oke, nanti kita akan lagi masuk ke dalam. Nah, di sini di gedung, sekitar gedung ini ada taman yang asri untuk selfie. Nah, kemudian setelah itu kita akan masuk ke gedung Sekawan. Masuk dulu, ini namanya Gapuro Panggung ya guys. Ini sebelum masuk gedung Sekawan ini namanya Gapuro Panggung. Panggung itu tinggi, Gapuro itu adalah pintu gerbangnya. Nah, ini kita ada di Gapuro Agung. Kemudian air-air yang ada di hadapan itu, hadapan Anda itu namanya Masiraman Umbul Binangun. Ini tempat mandi keluarga raja, putri atau istri atau sultan sendiri. Nah, ini kita bisa santai-santai di sini sambil selfie. Nah, biasanya juga menarik, airnya jernih ya guys. Nah, boleh kok kita cuci tangan di sini atau cuci muka. Nah, ya juga sekarang sudah dimodif ya, ada air mancurnya, bening banget kan. Nah, ini kita bisa cuci tangan atau cuci muka ini seperti ini ya. Oke, mantap kan guys. Ini jernih banget, jernih, sangat jernih. Nah, kalau ini namanya Pongangan Peksiberi. Jadi ini dulu sebagai tempat merapat, tempat berlabuh. Jadi kalau naik atau masuk ke taman atau ke kolam itu sultan pakai sampan kecil. Nah, di sebelah utara ini ada Pongangan Peksiberi. Ini adalah tempat sultan dan keluarga sultan untuk berlabuh dari mandi. Sekarang difungsikan sebagai museum, lebih tepatnya museum rempah-rempah. Ini jadi terkesan modern ya. Di sini nanti kita bisa melihat berbagai macam koleksi rempah-rempah dan jamu tradisional. Nah, ini posisinya kalau kita masuk dari pintu masuk yang sekarang, nanti masuk terus nanti sampai di kolam itu, kemudian kanan. Nah, kanan itu nanti kita akan ketemu dengan museum. Sekarang museum untuk rempah-rempah. Ini koleksinya sangat lengkap ya, menarik sekali. Ini banyak sekali jamu tradisional, jamu Jawa ada di sini. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke arah barat, menuju ke gedung Lopak-Lopak. Ini bentuknya persegi 8. Ini fungsinya adalah sebagai menara pengawas. Nah, kemudian setelah itu kita akan lurus sampai di sebuah pelataran atau halaman yang cukup luas. Nah, itu adalah Gapuro Agung. Gapuro Agung ya guys, yang dulu sebagai pintu masuk utama. Itu tembusnya nanti ke Taman Sari atau Pasar Taman Sari ya. Oke. Nah, di sini kita bisa selfie, bisa foto
dengan cantik, dengan ganteng. Atau Anda juga bisa sambil istirahat. Banyak sekali orang jualan makan dan minum. Nah, ini adalah posisi atau bangunan yang berada di bawah Gapura Agung ya guys. Jadi di bawah Gapura Agung itu ada bangunan. Nah, ini adalah gedung lopak-lopak tadi ya. Ini namanya gedung lopak-lopak itu di sini ini. Nah, di sini tempat para punggawa atau penjaga itu berkumpul untuk mengawasi. Nah, nanti di sebelah kanan kiri ada tangga yang menghubungkan ini atau tangga yang mengarahkan kita untuk bisa masuk atau bisa naik ke sisi atas atau ke atas Gapura Agung. Nah, ini kita naik bisa dari sisi utara atau selatan. Ini cukup sempit tapi cukup luang kalau hanya untuk satu orang. Kalau untuk berdua agak sempit. Nah, ini di sini kita bisa mengawasi kondisi Taman Sari dan juga sebagian Jogja ya. Nah, keren kan? Nah, ini kita di sini bisa mengawasi aktivitas yang ada di bawah. Nah, luar biasa ya desainnya atau arsitek orang zaman dulu. Nah, kita akan menuju ke sisi lain, ke sebelah selatan dari Gapura Agung. Yang ini yang sangat jarang dikunjungi atau cukup jarang dikunjungi orang. Setelah melewati pusat, bukan pusat oleh-oleh sih, tapi lebih ke ini toko-toko atau kios-kios baju ya, makanan. Nah, nanti kita akan masuk ke tempat yang jarang dikunjungi orang. Padahal ini tempat-tempat di sini nanti adalah tempat yang sangat vital di dalam komplek Taman Sari yang luasnya sekitar 10 hektar. Oke. Nah, ini kita akan masuk ke sana. Ini namanya Gedung Cari ya. Gedung Cari itu gedung untuk penulis. Nah, kemudian ini Gedung Madaran. Gedung Madaran itu adalah tempat makamnya tempat makan atau tempat dapur, lebih tepatnya dapur untuk memasak makanan raja. Maka nanti di dekat Gedung Madaran ini ada tempat-tempat yang tinggi atau bangunan yang agak tinggi sebagai kompor, tempat meletakkan sayur, nasi, kemudian ada juga sumurnya. Nah, ini cukup luas ini ya, cukup panjang. Jadi di sini nanti tempat memasak masakan atau makanan keluarga raja. Kita bisa masuk ke sini kok. Ini bekas tungkunya ada, bekas sumur dan bekas menata masakan. Ini juga ada di sini. Nah, tempatnya mencuci sayuran, mencuci daging dan lain sebagainya masih terjaga cukup baik ya. Nah, ini Oke, sekarang melanjutkan perjalanan menuju ke tempat berikutnya. Nah, ini adalah namanya Pasarian Ledok Sari. Ini tempatnya berada di sisi agak timur dari Madaran. Ini apa fungsinya? Fungsinya adalah tempat peristirahatan atau pasarian, tempat istirahat raja. Ini tempat istirahatnya, keren kan? Nah, lebarnya ini lebar banget, ini sekitar 3 meteran ya guys. Ini tempat istirahat raja. Oke. Setelah terus nanti kita akan ketemu namanya Gedung Garjitowati, kemudian Pasirangan
Garjitowati Gedong Blawong. Nah, Gedong Blawong adalah tempat untuk apa, menyiapkan masakan raja. Kalau Garjitowati itu lebih ke tempat ini, tempat untuk abdi dalam, untuk istirahat di dalam, untuk mandi. Nah, ini adalah Garjitowati ya. Ya, oke. Nanti di sebelah sisi kiri atau sisi belakang ada namanya Gedong Blawong. Gedong Blawong itu adalah tempat untuk menyiapkan makanan raja, untuk apa, menyajikan. Nah, ini sekarang ini tempatnya ini sudah apa ya, sudah masih bagus tapi sudah mulai terkikis ini ya. Untuk mandi ya guys, untuk mandi. Ini adalah Garjitowati ya di sini. Oke, nah, kemudian kita nanti kalau ke sebelah mana, sebelah Sampan akan ketemu Gapura Umbul Sari ya guys. Oke, yuk selamat menikmati ya. Ini taman sarinya keren.